Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Susilo. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok 7. Nama aplikasinya yaitu Artshift. Dan aplikasi ini adalah untuk mengelola penjadwalan shift kerja, meeting online, dan absensi karyawan. Kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini adalah splash screen. Nah, ini adalah halaman home-nya. Kita masuk, kita klik tombol masuk. Nah, ini adalah halaman untuk login, yang dimana ada tombol button Sign with Google untuk melakukan login atau membuat akun baru. Nah, di sini saya akan membuat akun baru, yaitu dengan role admin. Kita pilih salah satu akun Google-nya. Nah, setelah kita memilih salah satu akun Google tadi, kita akan masuk ke halaman role selection untuk memilih role yang akan kita gunakan di akun yang kita login tadi atau kita buat. Nah, di sini saya ingin memilih role admin, dan jika nanti untuk karyawan sama saja, kita tinggal klik tombol karyawan untuk kalau ingin role-nya menjadi karyawan. Di sini kita klik admin saja. Oke, setelah klik role admin tadi, kita masuk ke halaman dashboard admin. Di sini ada statistik. Pada halaman dashboard admin ada karyawan, jumlahnya ada 5, admin ada 3, lalu shift kategori ada 3, jadwal meeting ada 11, seperti itu. Lalu di bawahnya ada list meeting. List meeting ini adalah rapat atau meeting yang diadakan. Misalkan kita contoh di sini, klik tombolnya. Nah, di klik tombol panah kanan tadi, kita akan masuk ke show dialog ini untuk bisa mengcopy link meet, atau kita bisa mengklik tombol masuk ke meeting untuk masuk ke dalam meeting. Kita coba klik. Lalu kita pilih akun Gmail untuk meetingnya yang mana. Nah, nanti kita tinggal masuk aja ke meetingnya seperti itu, kurang lebih. Oke, lalu lanjut ke list fact. Nah, di sini ada list fact. List fact ini untuk admin terdapat jumlah jawaban juga. Lalu ada pertanyaannya. Di sini pertanyaannya terkait dengan mungkin penggunaan arsip itu sendiri. Jadi akan dipantau oleh admin berapa kali jumlah atau berapa kali pertanyaan tersebut ditanyakan kembali oleh karyawan, dan di sini jumlahnya akan bertambah jika ditanyakan kembali oleh karyawan. Seperti ini, misalkan ini satu kali sudah ditanyakan, apakah saya bisa menghubungi tim shift kerja saya, jumlah jawabannya 1, berarti itu sudah 1 kali pernah ditanyakan. Ini juga ada jawabannya, kita bisa lihat jawaban dari list fact ini. Untuk setiap pertanyaannya, kita bisa lihat jawabannya seperti ini. Oke, ini untuk list fact. Lanjut ke side menu. Pada side menu ini, kita pertama-tama akan mengisi lengkapi data terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba isi untuk bidang pekerjaannya programmer mungkin. Nomor teleponnya 0819. Nah, untuk nomor telepon juga bisa gunakan 0. Jika mungkin tidak bisa digunakan 0, bisa menggunakan plus 62 ya, agar nomor teleponnya bisa berjalan. Kita gunakan 0 saja karena aku bisa. Oke, kita masukkan emailnya, alamatnya ya. Paling pojok itu aja deh. Kita simpan. Nah, maka akan otomatis kembali ke side menu tadi. Nah, jika sudah kembali ke side menu, kita coba cek di profile apakah sudah berhasil benar-benar masuk.
Nah, sudah ya informasi pribadi di sini, pekerjaan, jenis kelamin, nomor telepon, alamat sudah masuk sesuai dengan yang tadi kita isi. Oke, kita kembali saja. Kita langsung masuk ke menu pertama. Kita akan masuk ke menu utama, yaitu kelola akun admin. Kita coba klik. Nah, pada kelola akun admin ini ada search untuk mencari admin yang kita cari, misalkan seperti ini Andre atau dia, seperti ini. Nah, gitu. Di sini juga ada tombol untuk menghapus karyawan, misalkan seperti ini. Menghapus admin. Kita bisa admin bisa menghapus admin yang lain yang mungkin tidak diperlukan. Gitu. Coba konfirmasi, hapus akun admin. Kita hapus. Nah, terhapus seperti itu. Dan juga di sini juga terdapat tombol untuk melihat biodata dari admin tersebut. Kita klik coba Tia. Nah, ini biodata dari Tia Puspitasari. Seperti itu. Oke, kita tutup. Kita kembali. Lalu selanjutnya ke kelola akun karyawan. Pada kelola akun karyawan ini masih hampir mirip dengan kelola akun admin. Ada search. Di sini untuk mencari akun karyawan yang ingin kita lihat atau kita ubah, kita hapus maksudnya. Coba di sini. Raisa, Nitya, seperti itu. Lalu kita juga bisa klik hapus seperti ini. Nah, jika kita klik hapus maka akan terhapus akun tersebut seperti itu. Akun karyawannya. Nah, di sini juga kita bisa melakukan melihat biodatanya dari akun yang kita klik. Tuh, bisa dilihat seperti ini. Oke. Lalu kita kembali. Kita ke menu selanjutnya, tapi sebelum kita ke kelola shift karyawan, kita ke kelola kategori karyawan terlebih dahulu untuk membuat kategori shift-nya. Nah, pada kelola kategori shift di sini kita bisa mengisi text field ini. Nah, kita ada validasi di sini untuk tambah shift. Nah, untuk kategori shift kita coba di sini isi lembur. Nah, seperti itu. Jam masuknya mungkin seperti ini, bisa kita klik ini aja kalau 4:50 deh. Nah, kayak seperti itu. Jam masuknya itu, jam keluarnya oke. Lalu tanggalnya hari ini misalkan tambah shift. Lalu konfirmasi tambah shift, tambah. Nah, akan ada notifikasi berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat shiftnya. Nah, pada tampilan shift juga di sini kita bisa pada list shift kita bisa menghapus shiftnya juga seperti ini. Nah, jika kita klik hapus maka akan terhapus seperti itu. Kita batal saja. Oke, kita kembali. Lalu kita masuk ke kelola shift karyawan. Untuk memberikan karyawan yang dipilih shift yang telah kita buat tadi, lembur. Di sini juga ada pada kelola shift karyawan ini terdapat cari karyawan untuk mencari karyawan yang ingin kita ubah, misalkan Puspa bisa, terus Andre, Mitya misalkan bisa, si Kocak. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada drop down untuk pilih shiftnya. Oke. Sekarang saya akan memasukkan atau memberikan shift pada Puspa, lalu pada Andre, satu lagi mungkin si Kocak boleh. Kita pilih shiftnya lembur misalkan. Nah, ini. Lalu kita klik tombol save. Nah, di sini akan ada konfirmasi untuk setiap akun yang kita pilih tadi. Andre Susilo, lalu si Kocak, dan juga tadi Puspa. Nah, sekarang kita bisa cek di tampilan bawah untuk yang menampilkan karyawan dengan shift. Nah, Puspa di sini terlihat lembur, Andre Susilo, dan juga si Kocak. Kita bisa klik juga di sini untuk detail shift tersebut.
dengan klik lemburnya, misalkan di sini kita klik. Nah, seperti ini terlihat detail dari shift-nya, yaitu shift lembur, jamnya, jam keluar dan juga masuk, serta tanggal lahir. Seperti itu untuk contoh. Lanjut, kita kembali. Kita lanjut ke menu adakan rapat. Nah, pada menu adakan rapat ini atau kelola jadwal rapat, di sini kita bisa membuat rapat baru untuk pertemuan online atau meeting online. Misalkan coba di sini kita membuat rapat simulasi aplikasi. Nah, lalu waktunya jam sekarang, misalkan waktu selesainya 2 jam, lalu tanggalnya hari ini, meetingnya di sini kita kopas saja karena saya tadi sudah mengcopy link meetnya, kita paste. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa klik tambahkan. Nah, jadwal rapat berhasil ditambahkan. Kita coba lihat ke bawah. Kita cari card yang tadi judulnya. Nah, ini rapat simulasi aplikasi. Pada card ini juga kita bisa menghapus rapatnya dan juga bisa melakukan saling link seperti ini. Misalkan kita klik yang biru ini icon set. Nah, itu akan muncul tombol salin link. Nah, seperti itu. Otomatis berhasil disalin. Atau kita juga bisa menghapusnya. Nah, jika kita klik tombol hapus, maka akan terhapus rapat tersebut. Seperti itu. Oke, saya kembali. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke halaman laporan atau menu laporan. Nah, di sini adalah menu laporannya. Pada menu laporan ini terdapat search untuk mencari karyawan yang ingin kita lihat laporan kehadirannya. Misalkan Puspa, nah ada misalkan seperti itu, Andre. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu lanjut, di sini ada tombol cetak atau printer di sebelah kanan bawah di atas tombol kembali. Kita klik misalkan di sini untuk mencetak data absensi berupa Excel. Ya. Nah, seperti ini. File berhasil disimpan. Kita bisa buka filenya. Dan di sini filenya bisa disimpan di download ya. Kita coba lihat. Nah, ini sudah di Excelnya. Nah, ini dengan email Puspa, lalu dengan email Andre Susilo. Nah, untuk absensi ini masih cuma 2 karena yang lain belum ada absensinya. Jadi baru 2 email ini saja. Dan untuk Excelnya masih menampilkan hanya karyawan dan juga tanggalnya saja, seperti itu. Kita lanjut kembali. Oke, kita juga bisa melihat data absensi dari setiap karyawan. Puspa, kita lihat. Lalu Andre, misalkan Raisa, seperti itu. Nah, untuk Andre kita lihat di sini banyak. Nah, ini adalah untuk data absensi dari email Andre Susilo 2709 ya. Kita juga di sini bisa melakukan cetak ke Excel dari icon print ini. Kita klik. Nah, ada konfirmasi ekspor. Kita tekan ya. Nah, untuk yang ini kita hanya akan langsung bisa membukanya di sini ya. Dengan klik buka file. Coba kita buka. Nah, seperti ini. Ini adalah data kehadiran dari email yang
email yang tadi kita klik, yaitu Andre Susilo. Ada tanggal, ada hadir, terus keluarnya, sakitnya, dan izin. Ini adalah kapan tombolnya ditekan ya. Misalkan tombol hadir berarti ini ditekannya, ini jam ditekannya, dan ini jam keluarnya. Jadi ini adalah waktu dari tombol tersebut ditekan. Oke, saya lanjut. Kembali lagi. Nah, oke, saya akan lanjut ke menu kelola fake. Nah, menu kelola fake ini berhubungan dengan chatbot yang ada di fitur yang ada di karyawan nanti. Di sini terdapat 2 tab, yaitu pending dan juga fake. Untuk pending dulu di sini adalah untuk meninjau pertanyaan yang tidak terjawab dari chatbot yang digunakan oleh karyawan. Misalkan karyawan menanyakan pertanyaan yang tidak bisa terjawab, maka akan masuk ke sini. Gitu, untuk kita menjawabnya. Dan jika sudah kita jawab di sini, misalkan kita jawab misalkan ini salah satunya, kita jawab, apakah saya boleh bertanya? Misalkan tentu. Tanyakan apa saja seputar arsip misalkan. Nah, kita juga bisa memilih statusnya, misalkan ini khusus, penting, teknis, atau umum. Kita misalkan pilih umum. Nah, ini butuh pertanyaan adalah di mana kita jika ini dinyalakan, maka switch ini dinyalakan, maka tidak akan ditampilkan di list fake gitu. Jadi yang tadi list fake itu tidak akan ditampilkan pertanyaan ini. Jika kita matikan, maka akan ditampilkan dalam list fake yang tadi di halaman dashboard. Begitu juga di karyawan, maka akan ditampilkan juga seperti itu. Kita aktifkan saja agar tidak ditampilkan. Simpan. Nah, jawaban berhasil ditambahkan, berarti sudah masuk ke halaman fake ya. Kita coba tab fake-nya. Kita bisa cek yang tadi. Apakah saya boleh bertanya? Ada seperti itu. Oke, lanjut ke yang pending. Di sini juga kita bisa menghapus pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan. Misalkan seperti ini ada 2, bisa kita hapus. Ya. Nah, pertanyaan berhasil dihapus seperti itu. Lalu kita ke fake. Nah, di halaman fake ini terdapat daftar pertanyaan dari fake yang sudah terjawab. Itu yang nantinya akan menjadi bahan jawaban dari chatbot berdasarkan pertanyaan yang dicocokkan dengan pertanyaan yang ada di sini, seperti itu. Kita bisa cari, misalkan di sini pertanyaan apa saja, bebas. Misalkan apa itu arsip? Apa arsip itu gitu. Nah, atau berhubungan dengan pertanyaan kita gitu. Kenapa arsip dibuat misalkan. Dan lain sebagainya. Kita bisa cari cukup banyak di sini pertanyaan. Itu adalah untuk fitur search-nya ya. Siapa pembuat misalkan. Itu untuk search-nya. Lalu kita bisa menggunakan status di sini kan. Nah, di sini semua. Jadi kita bisa berdasarkan kategorinya. Misalkan kategorinya khusus. Nah, maka akan tampil khusus semua di sini. Lalu misalkan penting, bisa muncul penting semua di sini. Pertanyaan-pertanyaan penting. Lalu teknis bisa. Atau umum seperti tadi, umum saja.
Seperti itu untuk halaman fake-nya dari tab fake di kelola fake. Oke, kita kembali. Oke, kita lanjut saja mungkin ke akun karyawan yang sudah saya buat ya. Kita keluar saja dari akun admin. Oke, kita masuk, kita login. Saya di sini akan menggunakan akun karyawan yang sudah saya buat. Nah, karena ini sudah dibuat, jadi tidak ada masuk ke halaman role selection ya. Nah, di sini sudah di halaman dashboard karyawan, kita bisa lihat shift, misalkan seperti ini. Nah, ini shift. Kita juga bisa klik tombol ini untuk masuk ke halaman absensi. Oke, baik. Setelah dari profile, kita juga bisa lanjut ke tim shift-nya. Di sini ada tim shift, di mana tim shift ini adalah untuk menunjukkan shift apa kita tuh. Dan juga di sini juga menampilkan akun-akun tim shift kita gitu. Nah, di sini ada Andre S, ada Puspa dan Sikocak. Ini adalah Puspa dan Sikocak ini adalah tim kita dalam shift. Kita bisa klik juga untuk menghubungi kontak dari tim kita. Misalkan kita Sikocak. Nah, seperti ini. Kita juga bisa klik WA-nya untuk masuk untuk mengkontak tim kita di WA. Nah, seperti itu. Jadi bisa mengkontak tim kita juga. Sama dengan yang lain juga bisa. Seperti itu. Oke. Untuk lihat shift juga bisa disembunyikan, bisa ditampilkan. Untuk menampilkan detail dari shift kita sebagai karyawan. Lanjut untuk riwayat kehadiran, di sini tanggal mulainya kita bisa isi. Misalkan tanggal mulainya absensi, kita bisa lihat absensi yang telah kita lakukan. Seperti ini mungkin ya. Tanggal awalnya tanggal 24 bulan 1 dan tanggal akhirnya tanggal 9 bulan 2. Kita tampilkan data. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, pada tanggal 4 itu izin ditandai dengan huruf I dan juga warna kuning. Jika alfa, warna merah dan huruf A. Jika sakit, warna kuning dan huruf S. Jika hadir, warna hijau dan huruf H. Gitu, huruf H. Seperti itu. Kita juga bisa melihatnya dalam yang terbaru, misalkan dari yang terbaru bisa, atau dari yang terlama. Nah, seperti itu bisa. Kita juga bisa menyembunyikannya lagi jika tidak diperlukan. Nah, seperti itu untuk riwayat kehadiran. Lanjut, di sini ada dua tab yaitu list meeting dan juga list fact. List meeting sama seperti di admin tadi, kita bisa masuk ke meeting yang sudah dibuat. Misalkan ini tadi rapat simulasi aplikasi, kita coba klik. Nah, kita bisa salin link atau kita bisa masuk ke meeting. Kita klik coba meeting. Nah, seperti ini. Tadi kita masuk pilih email untuk meetingnya yang mana. Nah, akan seperti ini. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih. Lanjut. Itu untuk list meeting. Lalu list fact. Nah, list fact di sini adalah pertanyaan-pertanyaan seputar aplikasi arsip atau penggunaan aplikasi arsip jika karyawan merasa mempunyai suatu masalah gitu dalam penggunaannya. Misalkan apa saja data yang wajib diisi, diarsip, ada di sini. Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin izin tidak bekerja, ada. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan aplikasi atau penggunaan aplikasi arsip ini. Untuk mempermudahkan karyawan dalam menggunakan aplikasi arsip ini. Gitu. Seperti itu. Lanjut kita ke side menu. Nah, pada side menu di karyawan ini ada kehadiran ya. Karena tadi kita sudah punya shift.
ini. Dan kita sudah lebih 10 menit ya, dari lebih 11 menit lah. Kita masih bisa hadir ya, karena batasnya adalah 15 menit. Nah, kita absensi. Nah, ini adalah halaman absensinya. Kita coba hadir ya. Nah, hadir berhasil. Nah, jika sudah hadir seperti itu, kita bisa absen keluar jika sudah selesai gitu pekerjaannya, atau jadwal pulangnya sudah ada. Nah, jika sudah jadwal pulang, kita absen keluar seperti itu. Kita juga bisa sih kalau misalkan sebelum jam keluar untuk melakukan absen keluar gitu, jika memang diperlukan. Kita klik absen keluar. Nah, berhasil. Seperti itu untuk absensinya. Oke, kita kembali. Lanjut ke menu lainnya, yaitu di sini untuk lengkapi data juga profile mungkin sama untuk seperti admin tadi. Jadi mungkin saya tidak akan jelaskan lebih detail lagi. Sama ya. Hanya mungkin role-nya saja yang ditampilkan berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut ke chatbot arsipnya. Menu chatbot arsip, kita klik. Nah, di sini saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan tadi sebelumnya. Kita coba bertanya lagi, misalkan kita. Halo. Nah. Hai, ada yang bisa saya bantu terkait arsip? Seperti itu. Maka chatbot akan menjawab jika kita mengirimkan pertanyaan, mirip seperti WA. Atau mungkin ChatGPT mirip. Hanya saja di sini masih sedikit kaku karena pertanyaannya dan juga jawabannya terpatok pada apa yang sudah dijawab atau yang sudah dijawab oleh admin pada kelola fake-nya. Apa itu? Misalkan arsip itu apa? Arsip adalah aplikasi Android untuk mengelola shift kerja, meeting online, dan absensi karyawan. Seperti itu. Lalu, kita coba lagi. Bolehkah saya bertanya? Seperti ini. Nah, langsung menjawab chatbotnya. Lalu kita coba tanya lagi. Terakhir, kenapa saya tidak bisa melakukan absensi? Nah, pastikan shift Anda sesuai karena absensi akan dimulai 15 menit sebelum waktu mulai dan akan ditutup saat waktu mulai sudah lebih dari 15 menit. Nah, seperti itu. Lalu kita coba lagi. Terima kasih. Nah, chatbot akan langsung menjawab sesuai dengan daftar fake yang sudah ada pada database-nya. Seperti itu. Mungkin itu terkait dengan fake chat AI atau chatbotnya untuk arsip. Oke, kita kembali. Kita keluar saja dari akun karyawan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi untuk demo aplikasi dari aplikasi arsip yang telah kelompok 7 buat. Kurang lebihnya untuk penjelasannya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.